Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Besar harapan kita semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini yaitu merupakan pertemuan yang ke-13 yang akan kita bahas mengenai herbarium dan etika pembuatan daripada herbarium. Di sini yang akan kita bahas mengenai definisi, fungsi, dan kegunaan daripada herbarium, serta etika atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita membuat herbarium tersebut. Ini ada pertanyaan, mengapa kita membuat herbarium? Secara umum, kita membuat herbarium agar suatu tumbuhan dapat terus terlihat keberadaannya. Maka pengawetan tumbuhan menjadi alternatif cara untuk melindungi keberadaan daripada tumbuhan. Nah, salah satu pengawetan tumbuhan itu dengan cara herbarium. Di sini akan kita jelaskan mengenai definisi daripada herbarium. Herbarium itu merupakan koleksi spesimen yang telah dikeringkan atau diawetkan, biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Herbarium yang baik merupakan tumbuhan yang diawetkan utuh. Maksudnya di sini utuh bahwa tumbuhan yang akan kita buat sebagai herbarium itu memiliki kelengkapan organ, baik organ vegetatif maupun organ generatifnya. Organ generatif itu misalkan yang terdiri dari akar, batang, daun. Sedangkan organ generatif terdiri daripada bunga, buah, dan biji. Biasanya herbarium ini dibuat untuk tumbuhan-tumbuhan yang berukuran kecil hingga sedang. Untuk ukuran tumbuhan yang berukuran besar biasanya jarang dibuatkan herbarium. Walaupun dia dalam kondisi besar, biasanya dimanipulasi atau ada beberapa cara sehingga informasi yang didapatkan itu bisa mencerminkan atau bisa menjelaskan herbarium yang akan kita buat. Fungsi daripada herbarium ini yaitu membantu mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sekitar kita yang memiliki persamaan ciri-ciri morfologinya. Jadi fungsinya yang pertama adalah sebagai fungsi referensi. Referensi ini merupakan sumber utama untuk identifikasi tumbuhan bagi para ahli taksonomi, ekologi, petugas yang menangani jenis tumbuhan langka, pencinta alam, para petugas yang bergerak dalam konservasi alam. Jadi fungsi daripada herbarium ini atau kita membuat herbarium ini yaitu tadi sebagai pusat referensi. Kita ketahui bahwa referensi ini adalah segala merupakan sumber ya. Sumber utama yaitu tadi bagi orang-orang yang bergerak atau yang memiliki profesi yaitu yang berhubungan dengan tumbuhan. Kemudian fungsinya adalah sebagai lembaga dokumentasi. Kita tahu dokumentasi adalah bukti otentik keberadaan sebuah tumbuhan. Jadi kalau di sini merupakan lembaga dokumentasi karena kita ketahui bahwa dokumentasi ini adalah merupakan bukti otentik ya keberadaan atau adanya tumbuhan walaupun sudah kondisi sekarang udah punah atau tidak bisa ditemukan lagi, tetapi dengan adanya herbarium ini merupakan bukti sama seperti diumpamakan sebuah fosil. Bukti bahwa suatu tumbuhan ini pernah ada, keberadaannya pernah ada. Jadi dokumentasi juga merupakan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Seperti tipe dari taksa baru, contoh penemuan baru, tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sebagai pusat penyimpanan data. Nah, ini seperti ahli kimia memanfaatkannya untuk mempelajari alkaloid. Jadi ini dikatakan pusat penyimpanan data. Kita ketahui bahwa tumbuhan itu memiliki metabolik primer dan metabolik sekunder. Jadi kalau dia bisa kita lihat bahwa memiliki
senyawa-senyawa alkaloid itu berarti tanaman itu memiliki metabolik sekunder, atau bisa kita umpamakan bahwa ini adalah pelindung, atau bisa dikatakan bahwa yang menciri khas sebuah tanaman seperti misalkan sebagai pelindung tanaman tersebut kita ketahui ya, kalau seperti hewan ya, hewan itu misalkan harimau memiliki taring, jadi untuk melindungi diri. Kemudian seperti cumi-cumi memiliki tinta seperti itu. Jadi untuk tumbuhan ini tidak menutup kemungkinan juga dia memiliki sesuatu zat atau di dalam dirinya yang untuk melindungi tanaman tersebut. Yaitulah yang sering kita kenal dengan metabolik sekunder, yaitu suatu zat kimia yang ada di dalam, yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut, yang bisa kita contohkan seperti tanaman gadung. Tanaman gadung itu memiliki kandungan zat atau asam sianida. Nah, asam sianida ini yang bersifat racun. Nah, itu merupakan salah satu metabolik sekunder yang para ahli ini dipelajari dan dapat bermanfaat untuk bisa digunakan untuk pestisida, untuk racun, ataupun untuk hal-hal yang lain. Jadi ini merupakan pusat penyimpanan data terutama pada ahli kimia dengan memanfaatkan metabolik sekunder yang ada pada tumbuhan tadi dipelajari seperti alkaloid, saponin, misalnya kurkuma seperti dalam kunyit ya. Nah, jadi seperti ahli kimia, salah satunya ahli farmasi menggunakan untuk mencari bahan ramuan-ramuan untuk obat seperti kanker dan sebagainya. Selanjutnya, kegunaan daripada herbarium ini adalah sebagai alat peraga dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran ya. Jadi herbarium ya bisa untuk menjelaskan bahwa sebuah tanaman atau untuk pembelajaran anatomi atau fisioanatomi daripada tumbuhan. Nah, ini juga dijadikan alat peraga. Kemudian sebagai media penelitian. Ini juga tumbuhan ini sebagai bahan ya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Contohnya tadi ahli kimia, ahli farmasi ya yang akan meneliti daripada tumbuhan yang mengandung senyawa-senyawa metabolik sekunder. Sebagai alat bantu daripada identifikasi. Dengan adanya herbarium, ini kita dengan mudah mengidentifikasi sebuah tumbuhan, seperti tulang daunnya seperti apa, jenis pohonnya seperti apa, apakah berkayu atau tidak berkayu, apakah pohon atau tiang ataupun semak. Nah, dengan herbarium ini dapat mencerminkan, dapat mengidentifikasi sebuah tumbuhan. Kemudian kegunaannya untuk pertukaran herbarium antar daerah dan negara. Ini juga penting sekali, ini adalah untuk pertukaran informasi bahwa di suatu daerah memiliki tumbuhan seperti ini. Kemudian suatu daerah lain memiliki tumbuhan seperti ini. Dari herbarium inilah kita akan saling bertukar-tukar informasi untuk mencirikan tumbuhan dalam suatu daerah tertentu. Kalau seandainya kita menukar tumbuhan dalam kondisi segar, ini risikonya sangat tinggi sekali. Kemudian apabila mengalami terkontaminasi dengan hama atau penyakit, kemudian itu perlu dikarantina. Kemudian apabila dia dalam kondisi segar atau dalam kondisi hidup, itu kondisi tumbuhan itu pas sampai dalam suatu daerah, apalagi memiliki jarak tempuh yang sangat jauh, membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pengiriman, maka ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Jadi ini tidak dapat memberikan secara utuh atau memberikan informasi yang lengkap. Jadi kalau kita lakukan pertukaran tumbuhan dengan cara herbarium ini, insya Allah informasi yang dapat lebih akurat, informasinya lebih banyak, kemudian kondisi tumbuhannya itu dalam kondisi yang lengkap dan dapat disimpan dalam jangka yang sangat panjang.
Kemudian adalah kegunaan dari herbarium adalah sebagai bukti adanya keanekaragaman. Ini membuktikan bahwa ya kita kenal bahwa Indonesia ini biodiversity-nya itu tinggi sekali ya. Kita daerah tropis memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan itu sangat banyak sekali ya. Kemudian sebagai spesimen acuan untuk publikasi spesimen baru. Ini untuk mempublikasikan ya, untuk menginformasikan ya spesimen-spesimen yang baru ya, ini sebagai acuannya. Kemudian herbarium dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk mengaktifkan takson tumbuhan. Ia juga mempunyai holotype ya, untuk tumbuhan tersebut ya. Jadi ini sebagai bisa rujukan ya untuk takson, kemudian juga sebagai holotype untuk tumbuhan tersebut. Herbarium juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, survei fitokimia, perhitungan kromosom, melakukan analisis perbandingan biologi, dan berperan untuk mengungkapkan kajian evolusi. Ini penting sekali, dengan adanya tumbuhan tersebut kita bisa melihat nih ya kajian evolusinya. Kita ketahui bahwa evolusi ini adalah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama sekali ya, dimana hasil perubahan tersebut bisa menghasilkan sebuah spesies yang baru. Jadi dengan adanya herbarium ini kita bisa melihat nih tumbuhan ini mengalami proses evolusi atau tidak. Dulunya seperti apa kondisinya atau keberadaan tumbuhan tersebut dengan kondisi sebagai pembanding adalah kondisi sekarang. Ini bisa dilihat dalam satu spesies ada tidak terjadi perubahan atau evolusi. Kemudian kebermanfaatan herbarium juga sangat besar karena menuntut perawatan pengelolaan spesimen harus dilakukan dengan sangat baik dan benar. Jadi herbarium ini juga harus dirawat ya supaya kondisinya tetap baik, informasi yang kita dapat tetap dalam kondisi yang sempurna. Adapun tujuan pembuatan daripada herbarium yaitu pertama pengkoleksian spesimen herbarium seluruh jenis tumbuhan. Jadi tujuannya untuk mengoleksi ya spesimen ya atau objek daripada herbarium dari berbagai jenis tumbuhan yang kita jumpai dan kita buat koleksinya. Jadi itu pengkoleksian ya. Kemudian mendeskripsikan seluruh jenis tumbuhan yang akan kita jumpai, itu tujuannya. Kemudian mengidentifikasi seluruh jenis tumbuhan, kemudian menyusun kunci identifikasi yang tumbuhan atau jenis-jenis tumbuhan yang kita temukan. Dengan kita membuat herbarium ini, jadi kita sudah dapat mengoleksi, kemudian kita dapat mendeskripsikan, kemudian juga kita dapat menyusun kunci identifikasinya. Selanjutnya ada beberapa hal atau etika yang perlu diperhatikan dalam pembuatan herbarium. Ini etika atau beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan herbarium ini ada 4, yaitu yang pertama adalah pengumpulan. Yang kedua adalah pengeringan, sudah dikumpul kemudian kita keringkan. Yang ketiga adalah pengawetan, yang keempat adalah pembuatan atau penyelesaian herbarium. Jadi yang tahapan daripada etika daripada pembuatan herbarium ini, yang pertama melakukan pengumpulan, kemudian setelah dikumpul kita lakukan pengeringan, setelah dikering kita lakukan pengawetan, kemudian penyelesaian daripada herbarium itu. Bagaimana kita menyusun, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita membuat tabel atau mengklasifikasikannya. Baiklah, di sini yang akan dijelaskan mengenai pengumpulan. Pengumpulan ini yaitu bagaimana kita mengumpul tanaman yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi di lapangan. Jadi kita mengumpul tanaman-tanaman, yang ini yang bisa kita buat herbarium. Biasanya orang membuat herbarium itu ada tanaman yang pertama yang jarang ditemukan, mungkin langka. Kemudian tanaman ini yang dia tidak ketahui jenisnya, familinya apa, ordonya apa, gitu loh, genusnya apa. Nah itu salah satu daripada kenapa
seseorang akan melakukan pembuatan herbarium ini. Dilakukan pengumpulan dulu. Nah, pengumpulan ini disesuaikan tujuannya tumbuhan seperti apa yang akan kita buat herbarium. Setelah dikumpul, diambil di lapangan, dilihat ya, tanggal pengambilnya tanggal berapa, jenisnya apa, diambil lokasinya di mana, siapa yang mengambilkan, itu dicatat semua ya. Nah, kemudian masukkan tumbuhan ke dalam halaman sebuah buku yang tebal supaya tumbuh atau sasak ya, kalau nggak ada kalau alat penyasak atau alat pengepres itu disimpan ke dalam buku yang tebal, disusun dulu, disimpan, jangan ada daun-daunnya yang kelipet, karena kalau ada daun yang kelipet itu mengalami kerusakan, kemudian bisa rusak, sobek atau patah. Nah, jadi disusun kemudian ditumpukkan kepada buku yang tebal ini. Pembuatannya secara sederhana. Kemudian ambillah terutama pada bagian tumbuhan yang berbunga atau malahan yang berbuah. Kita ambil itu, kalau kita mengumpul tumbuhan yang akan kita buat herbarium itu, yang pertama sekali adalah tumbuhan. Kita tahu dulu tumbuhan ini tumbuhan seperti apa yang akan kita herbarium, itu pertama. Kedua, bisa jadi tumbuhan yang akan kita herbarium ini yang langka, yang belum kita ketahui dan tumbuhannya jenisnya apa, varietasnya apa, atau ordonya apa. Yang ketiga, tumbuhan yang kita ambil itu dalam kondisi yang lengkap. Tadi saya sudah katakan vegetatif dan generatifnya, batang, akar, daun. Bahkan untuk yang generatif itu tadi buah, biji, dan bunga itu ada. Karena dalam kita membuat herbarium ini, informasi yang kita berikan ya kepada informasi yang akan kita berikan itu harus dalam kondisi yang lengkap. Yang pertama. Yang kedua, diusahakan bahwa semua bagian-bagian ini harus ada, karena ingin mencerminkan bahwa keberadaan herbarium ini atau kondisi tumbuhannya seperti apa, baik vegetatif maupun generatifnya. Yang ketiga, ini adalah salah satu cara untuk kita mengidentifikasi. Jadi harus lengkap untuk mempermudahkan kita mengidentifikasi daripada tumbuhan tersebut. Itu adalah syarat dalam kita melakukan pengumpulan tumbuhan tadi. Ya, kemudian buatlah sedikit 2 sampel yang lengkap dari setiap jenis, di mana bagian daripada tumbuhan yang besar atau sebesar sedikitnya panjangnya lebih kurang 30-40 cm, dan sedikitnya harus ada 1 daun yang akan mewakili ya, dan 1 susunan bunga. Jadi susunan bunga yang lengkap, kecuali karena bagian yang khusus masih terlalu besar. Jadi itu yang saya katakan tadi, pada saat kita mengumpul sebaiknya informasi yang akan kita berikan itu lengkap, baik vegetatif maupun generatifnya. Kemudian sediakan buku untuk mencatat. Jadi yang dicatat itu bentuk warnanya seperti apa, kemudian ada bau atau tidak, baunya seperti apa, kemudian bagian di dalam tanaman tersebut, anatominya. Kemudian tinggi tempat dari permukaan laut, itu tempat di mana kita temukan daripada tumbuhan tersebut. Tempatnya di mana, ketinggiannya berapa, kemudian banyak tanaman tersebut. Bisa dilihat apakah yang mendominasi atau hanya tumbuh sendiri. Selanjutnya daripada etikanya yaitu mengeringkan ya. Nah, di sini mengeringkan, bagaimana cara kita mengeringkan tumbuhan yang akan kita buatkan herbarium. Tumbuhan itu diatur di atas kertas kasar dan kering yang tidak mengkilat. Misalnya kertas koran, karena kalau mengkilat biasanya dia licin, tidak meresap air daripada batang atau daripada tumbuhan tersebut. Letakkan di antara beberapa halaman yang double ya, dan sertakan dalam setiap jenis catatan dibuat untuk tanaman tersebut. Jadi dimasukkan ke dalam buku, diberi catatan ya. Catatannya itu tadi, nama jenisnya kalau tahu namanya apa, diklasifikasikan, kemudian ditemukan di mana, tempatnya di mana, tinggi daripada permukaan
lautnya berapa, ya siapa yang menemukannya, dijelaskan semua. Juga biasanya digunakan etiket gantung yang diikat pada bahan tumbuhan yang berhubungan dengan buku catatan tadi. Jadi dibuat etiket gantung atau dibingkau, dibuat etiket gantung, dituliskan catatan-catatan tadi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan yang berdaging tebal, ya kita ketahui biasanya tumbuhan yang berdaging tebal itu kadar airnya tinggi sekali. Nah, itu sebaiknya itu kita lakukan ya, kalau seperti ikan itu yang kemarin pengawetan ikan itu kita lakukan dengan cara fiksasi ya. Jadi membunuh jaringan, tidak merusak jaringan. Jadi ini tumbuh-tumbuhan berdaging dan tebal, contohnya tadi kayak keladi ya, agak tebal airnya, atau tumbuhan daun pisang ya, kayak tebal-tebal gitu. Direndam beberapa detik dalam air yang mendidih, lalu tekanlah secara berlahan-lahan. Jadi kita rendam dulu supaya bagian daripada luar dari batang itu mengeras ya, lebih utuh. Kemudian kita tekan pelan-pelan secara berlahan-lahan untuk mengeluarkan kandungan air di dalam batang tadi. Supaya mempermudah dalam proses yang pertama, pengeringan. Karena apabila tidak kita rendam beberapa detik, tumbuhan-tumbuhan yang mengandung kadar air yang tinggi atau yang tebal, tak berdaging tebal tadi, itu akan mengalami pembusukan. Jadi harus dimasak dulu, kita matikan dulu jaringannya, kemudian ditekan, dibuang airnya. Itu salah satunya. Contohnya tadi batang pisang, keladi, atau tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung air yang tidak berkayu. Gantilah untuk beberapa hari kertas pengering. Jadi kertas pengering yang kita penutup tadi, yang kita letakkan tadi, itu harus diganti terus karena kan dia mengeluarkan air, sudah meresap. Kalau tidak diganti, ini pertama akan mengalami pembusukan, yang kedua jamuran ya. Kemudian ditempatkan di tempat yang kelembapannya sangat tinggi ya, dimana yang di tempat kelembapannya sangat tinggi dapat dijemur di bawah sinar matahari atau didekatkan di dekat api. Diutamakan jangan dekat api, ini lebih diutamakan seperti diangin-anginkan di dekat arang atau tempat pembakaran kayak oven gitu loh, tapi dengan suhu yang sangat rendah ya, supaya tumbuhan tersebut tidak rusak, keringnya berlahan-lahan dan tidak rusak. Kalau seandainya dijemur, jangan langsung kena matahari langsung, jadi itu lebih dikeringkan tetapi diangin-anginkan. Tanaman dikatakan kering atau dirasakan tidak dingin lagi dan juga terasa kaku. Jadi tanaman itu kering, pertama dia tidak dingin lagi karena kan mengandung air tadi, kemudian dia sudah mulai mengaku ya, kaku. Diusahakan bahwa seluruh sampel terus-menerus dalam keadaan kering. Jadi kondisi tanaman itu kadar airnya harus kering sekali, lebih kurang 10% ya. Lebih kurang 10% karena ini berhubungan dengan tingkat ketahanan. Kemudian berhubungan dengan tingkat kualitas daripada herbariumnya. Makin cepat tanaman mengering, maka makin baik warna itu didapat. Jadi kalau tanaman itu cepat mengering, warnanya akan lebih baik. Tetapi apabila tanaman itu lambat dikering, maka akan mengalami pemudaran warna. Setelah pengumpulan, pengeringan, ini ada tahap pengawetan. Tanaman yang dikeringkan selalu bersifat hidroskofis, nah itu mengandung air ya, akan mudah sekali terserang jamur. Sudah saya katakan, kalau dia mengandung airnya, kadar airnya itu tinggi, maka dia diserang jamur. Karena jika dia mengandung air, maka tingkat kelembapannya tinggi. Pada saat tingkat kelembapannya tinggi, mudah sekali terkontaminasi mikroba atau biasanya itu diserangan jamur. Usahakanlah penyimpanan herbarium di tempat kering dan jemurlah koleksi tersebut sekali-sekali di bawah sinar matahari, tetapi tidak matahari langsung ya. Terhadap serangga yang juga pemakan tumbuhan yang sangat kering dapat dipakai bubukan belerang atau dikenal dengan neptalin, atau yang lebih baik dapat digunakan paradiklorbenzol. Ini nih biasanya ada juga serangan daripada serangga itu tadi, misal kutu
rayap seperti itu bisa digunakan bubuk belerang untuk menghindarinya supaya tidak diserang oleh serangga-serangga. Oke, selanjutnya ini yang terakhir adalah setelah pengumpulan, pengeringan, pengawetan, ini terakhir adalah penyelesaian atau yaitu pembuatan herbarium, di mana tempel tanaman sudah dikumpul, sudah dikering, sudah diawetkan tadi. Kemudian ini penyelesaian akhir ini lebih kita kesan dengan pengemasan atau packagingnya ya. Tempelkan herbarium pada kertas, itu bisa kertas gambar atau kertas bisa kamu beli langsung, ada spesial kertasnya ya. Kemudian tempelkan nama pada kertas ya, nama jenis tumbuhan diklasifikasikan namanya apa ya, kemudian dikasih genusnya apa, familinya apa, ordernya apa. Tadi tuliskan di atas kertas herbarium data mengenai tanggal pengambilan, tempat ditemukan tanaman tersebut, kemudian tempat tumbuhnya di mana, apakah di rawa, apa di dalam air, itu lebih cenderung kepada habitatnya. Kemudian nama penemu, siapa yang menemukan, bisa jadi orang lain yang menunjukkan kepada saudara, oh ini nih tanaman apa sih aneh, saya belum pernah lihat ya. Ini bisa dijadikan bahan untuk kamu buat herbarium, diidentifikasi, bisa ketemu oh ini dari jenis yang mana. Jadi bisa penemunya Anda sendiri atau penemunya orang lain ya. Kemudian ada catatan-catatan khusus ya. Catatan-catatan khusus ini misalkan tanaman ini adalah tanaman khas ya yang dimiliki oleh suatu daerah. Kemudian bisa juga catatan khusus bahwa tanaman ini tidak memiliki daun seperti Rafflesia arnoldi, tidak memiliki daun atau seperti apa, atau bisa tumbuh juga ada spesies oh iya dia nih tumbuhnya di batang apa di apa yang tidak biasanya. Ini catatan khusus ini biasanya catatan-catatan atau informasi-informasi yang kita berikan yang tidak biasa, yang tidak lazim adanya, tetapi dimiliki oleh sebuah tumbuhan tersebut ya. Jadi ini ada catatan khususnya seperti apa ya. Kemudian nama familinya dan nama spesiesnya, ini klasifikasinya harus ada juga. Ini contohnya, ini famili Anacardiaceae ya. Ini namanya Mangifera odorata ya. Ini diklasifikasi dulu, kemudian dideskripsikan. Misalnya habitus berupa pohon ya. Batangnya tegak, besar dan kuat, kulit batang kecoklat keabu-abuan. Ini perlu dijelaskan karena pada saat kita membuat herbarium ya, tanaman ini cenderung dalam satu warna, biasanya coklat semua gitu loh. Walaupun mungkin ada nanti di warna-warna ini ya, itu seni dalam pembuatannya, tetapi ini harus dijelaskan karena ini informasi yang deskripsi ini adalah informasi-informasi yang sangat penting sekali untuk memperkuat ya data kita dalam menampilkan herbarium tersebut ya. Contohnya tadi itu kulit batang coklat keabu-abuan, karena kita ketahui bahwa kalau sudah jadi herbarium biasanya coklat semua gitu ya. Lunak, kulit batang tadi lunak dengan retakan-retakan ya, longitudinal. Jadi maksudnya di sini lunak tadi karena kalau sudah dia udah jadi herbarium, dia tidak ada lagi tumbuhan itu menjadi lunak. Karena tadi sudah mengalami suatu proses tadi dalam pembuatannya, tanaman itu sudah direndam air panas, dibuang airnya. Kemudian tebal dan semakin gelap, kasar dan bersisi atau berbalur. Nah ini biasanya bulu-bulunya itu pada saat kita ngeherbarium itu rontok ya. Jadi perlu dijelaskan di situ, kasar, bersisi dan bergalur ya. Daun tersebar tersusun spiral. Nah, bagaimana? Mempanjang sampai bentuk yang lancet. Ujung meruncing, tepi rata. Bunga tersusun dalam malai. Getah dari kulit batangnya. Nah, jadi getah dari kulit batangnya. Jika terkena kulit terasa pedih. Ini perlu menjadi informasi juga. Bagaimana nanti kalau ada seseorang ya atau orang menemui tumbuhan di sini, dia sudah mengetahui bahwa oh hati-hati tumbuhan ini bergetah dan getahnya ini bahaya loh, bisa menyebabkan iritasi ya. Jadi
informasi seperti ini penting sekali ya. Serta getah dari buah yang masih mentah akan menyebabkan reaksi daripada kulit. Nah, jadi informasi ini penting sekali ya untuk seseorang apabila orang ini akan mengadakan suatu penelitian lebih lanjut. Nah, jadi informasi ini jadi dia harus memiliki pengaman pada saat akan mengambil tanaman tersebut. Pertama dia harus hati-hati, yang kedua dia harus sudah siap menggunakan alat-alat sebagai pengaman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena pada saat pengambilan mungkin akan mengeluarkan getah, pada saat pengambilan mungkin akan tersentuh daripada duri-durinya ya. Buahnya mengandung minyak yang baunya sangat menyengat. Jenis mangga ini di Indonesia dikenal dengan nama kueni. Nah, jadi ini adalah biasanya tanaman lokal ya yang ada di hutan, yaitu dia sepamili ini sama dengan mangga ya, tetapi namanya kita kenali kueni. Kalau mangga dia tidak memiliki bau yang khas yang menyengat, sedangkan kueni ini memiliki bau khas dan menyengat. Ini hampir sama juga dengan buah pauh misalnya, ada mempelem. Nah, itu bahasa-bahasa daerah ya. Nah, itu perlu sekali ya, karena itu tumbuhan-tumbuhan lokal yang ada di suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu khusus biasanya untuk tanaman-tanaman daerah tropis. Nah, jadi kalau ingin, karena kedepannya nanti buah-buah seperti ini sudah tidak ketemu lagi, sering diabaikan ya, karena adanya tumbuhan-tumbuhan hasil pemulihan tanaman atau hasil perkawinan silang ya. Itu tadi misalnya orang lebih cenderung kepada mangga, mungkin baunya tidak menyengat, daging buahnya tebal ya, kemudian bermacam-macam jenis dan bisa hasil perkawinan menghasilkan varietas baru. Jadi tanaman kueni ini adalah mencirikan bahwa buah lokal yang pernah ada, kita nggak tahu karena adanya pemulihan tanaman hibrid, ada lagi tanaman-tanaman transgenik, adanya rekayasa genetika sehingga menghasilkan varietas yang sangat banyak sekali, varietas baru. Sedangkan nih tanaman lokal yang menciri khas sebuah daerah itu terabaikan. Nah, sehingga dengan adanya herbarium ini membuktikan adanya sebangsa atau sepamili daripada mangga yang pernah ada di Indonesia atau di suatu daerah. Ini bisa macang. Ini banyak sekali orang anak-anak muda sekarang nggak kenal lagi namanya macang, yang namanya kueni, yang namanya buah mempelem, kemudian ada lagi kemang ya. Nah, itu buah-buah lokal yang dulu sebelum adanya buah-buah hasil rekayasa genetika ini, buah-buah inilah yang digunakan oleh para nenek-nenek kita zaman dahulu atau orang tua kita yang zaman dahulu ya. Nah, tapi perlu sekali bagi kita ini untuk mengherbariumkannya, bahwa keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah itu penting sekali. Kemudian herbarium ini juga apabila ya kita menemukan suatu tanaman, informasi yang harus kita berikan itu harusnya informasi itu lengkap supaya tidak salah dalam mengidentifikasi atau tidak salah dalam kita mendeskripsikannya. Jadi bagaimana caranya apabila tumbuhan tersebut yang harus kita tampilkan adalah dalam kondisi lengkap, sedangkan tumbuhan ini pertama besar, yang kedua daunnya lebar atau panjang. Jadi bagaimana kita mengantisipasi ya bahwa informasi yang kita dapatkan lengkap tetapi mempermudah kita dalam proses pembuatan herbarium. Contohnya itu misalkan tumbuhan itu panjang sekali, daunnya seperti daun jagung, kita ketahui ya, daun jagung itu panjang sekali, atau daun ilalang bisa juga ya, Imbriata cylindrica ini bisa panjang. Jadi bagaimana caranya yang bagian pangkal dan bagian ujung dipertahankan, sedangkan bagian tengahnya kita potong.
Jadi kita sudah bisa bayangkan, berarti dideskripsikan bahwa tumbuhan ini pangkalnya ukurannya segini, kemudian semakin ke ujung semakin meruncing. Nah, berarti yang bisa kita bayangkan bahwa yang tengah-tengahnya ini antara yang lebar dan yang runcing. Jadi bisa kita potong ya. Jadi kita potong helaian daun, biasa tumbuhan yang berdaun seperti ilalang itu panjang ya. Nah, kita ambil 10 cm dari pangkal dan 10 cm dari ujung, yang tengah-tengahnya kita potong, baru kita tempelkan. Jadi informasinya lengkap. Tetapi di deskripsinya dijelaskan bahwa panjangnya sepanjang apa daun tersebut, bentuknya seperti apa, pangkalnya lebarnya seperti apa, ujungnya meruncing ya. Itu kalau untuk tumbuhan yang memiliki daun yang lebar atau juga pohonnya yang besar. Kemudian untuk tangkai bunga yang panjang, misalnya ilalang, cukup potong pada pangkal tangkai bunga dan pada pangkal bulir seperti 7 cm ke bawah lalu ditempelkan. Itu juga untuk bunga-bunga yang memiliki tangkai yang panjang, itu bisa dipotong. Nah, tapi tidak mengurangi arti dan makna daripada tanaman tersebut. Jadi semuanya bisa kita akalin, semuanya bisa dimanipulasi, tetapi tidak merusak makna dan pengertian daripada tanaman tersebut. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai herbarium dan etika-etika pembuatannya ya. Apabila saudara atau mahasiswa yang belum paham, silakan bertanya ya. Nanti akan kita diskusikan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu, mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.